Halo, perkenalkan saya Nadia Natali Hemawan dengan NIM akhir 043, mahasiswa peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan tahun 2026. Program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas 5 artikel tentang salah satu piranti manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi dampak kausal suatu kebijakan ataupun program atau yang kita kenal dengan impact evaluation, yaitu metode difference in differences. Sebelumnya, dalam proses mengulas dan penyajian materi, saya menggunakan artificial intelligence atau AI untuk membantu saya dalam melakukan literatur review, menentukan urutan penyajian ataupun pembahasan materi dari setiap artikel, serta mengembangkan strip pembahasan yang telah saya susun secara konvensional agar ulasan dapat tersampaikan dengan baik, serta mudah dipahami kepada dan oleh audiens. Dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan, berbagai kebijakan dan program perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah benar-benar memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Namun, perubahan yang terjadi setelah suatu kebijakan diterapkan itu belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi yang mampu menghasilkan bukti kausal yang lebih kuat. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah difference in differences. Metode ini dinilai mampu membandingkan perubahan antara kelompok intervensi dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Selain itu, perkembangan metode DID ini menjadikannya semakin relevan sebagai dasar evidence-based policy dalam evaluasi kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, topik ini penting untuk dikaji agar dapat dipahami sebagaimana difference in differences digunakan sebagai salah satu teknik evaluasi dampak, bagaimana perkembangan metodologinya, serta bagaimana penerapannya dalam mengevaluasi kebijakan dan program kesehatan berdasarkan berbagai artikel ilmiah terkini. Sebelum memasuki pembahasan, berikut merupakan outline dari ulasan terkait metode difference in differences yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan. Nah, memasuki artikel yang pertama, yaitu dengan judul Introduction to Difference in Differences Design, karya Sasa Bucit pada tahun 2021. Jadi di artikel pertama ini menjadi dasar untuk memahami apa itu difference in differences atau DID. Jadi menurut penulis, tantangan utama dalam mengevaluasi suatu kebijakan adalah kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi setelah kebijakan diterapkan itu benar-benar disebabkan oleh kebijakan tersebut. Bisa jadi perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh tren waktu atau faktor lain yang memang sudah terjadi sebelumnya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, difference in differences ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima intervensi dan kelompok pembanding. Kemudian membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah kebijakan pada kedua kelompok tersebut. Nah, dengan cara itu, DID ini berusaha membangun kondisi counterfaktual, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi bila kebijakan tidak pernah diterapkan. Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa kekuatan DID itu sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi parallel trends, yaitu bahwa sebelum intervensi kedua kelompok memiliki pola perubahan yang serupa. Jadi melalui penelitian ini dapat digarisbawahi bahwa DID itu merupakan desain evaluasi yang mampu menghasilkan estimasi dampak yang lebih mendekati hubungan sebab akibat dibandingkan analisis before after sederhana selama asumsi dasarnya terpenuhi. Nah, setelah memahami konsep dasar difference in differences, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana metode ini diterapkan dalam penelitian kesehatan. Hal tersebut akan dibahas pada artikel yang kedua. Memasuki artikel yang kedua, yaitu dengan judul A Tutorial on Applying the Difference in Differences Method to Health Data, ditulis oleh Rothbard et al. 2024. Jadi artikel kedua ini berfokus pada penerapan difference in differences dalam penelitian kesehatan. Penulis menekankan bahwa keberhasilan penggunaan DID itu tidak hanya ditentukan oleh model statistik yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana penelitian dirancang sejak awal. Jadi menurut artikel ini, penerapan DID itu harus diawali dengan pertanyaan penelitian yang bersifat kausal, kemudian ditunjukkan dengan pemilihan kelompok kontrol yang sesuai, juga pemeriksaan asumsi parallel trend hingga interpretasi hasil berdasarkan konteks kebijakan yang dievaluasi. Nah, selain itu, artikel ini menunjukkan bahwa data kesehatan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan data ekonomi. Misalnya, banyak menggunakan outcome berupa skor kesehatan, kemudian jumlah kejadian, atau data kategori. Oleh karena itu, penerapan DID ini perlu disesuaikan dengan karakteristik data kesehatan agar hasil evaluasi tetap valid. Jadi melalui penelitian ini, difference dapat saya garis bawahi bahwa difference in differences ini bukan sekedar teknik analisis statistik, tetapi merupakan suatu proses evaluasi yang harus dirancang dan diterapkan secara sistematis agar mampu menghasilkan bukti yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
Jadi seiring semakin banyaknya penggunaan difference in differences ini, para peneliti itu kemudian menemukan bahwa pendekatan klasik ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Nah, perkembangan inilah yang menjadi fokus dari artikel yang ketiga. Nah, melanjutkan ke artikel yang selanjutnya, yaitu artikel dengan judul Difference in Differences for Policy Evaluation, yang ditulis oleh Callaway pada tahun 2022. Artikel ketiga ini membahas perkembangan metodologi Difference in Differences. Nah, selama bertahun-tahun, sebagian besar penelitian itu menggunakan model two-way fixed effect atau TWFE sebagai pendekatan standar dalam analisis DID. Namun, penulis di sini menunjukkan bahwa model tersebut dapat menghasilkan estimasi yang bias ketika kebijakan diterapkan secara bertahap atau ketika dampak kebijakan itu berbeda antar kelompok. Oleh karena itu, artikel ini memperkenalkan pendekatan DID modern yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi di sini penulis menegaskan bahwa yang perlu diperbarui bukanlah konsep difference in difference itu sendiri, melainkan metode estimasi yang digunakan agar hasil evaluasi itu menjadi lebih akurat. Nah, selain itu, artikel ini juga menekankan bahwa evaluasi kebijakan itu sebaiknya tidak hanya menghasilkan satu angka rata-rata, tetapi juga mampu menunjukkan bagaimana dampak kebijakan berbeda menurut kelompok maupun waktu pelaksanaannya. Nah, melalui penelitian ini dapat saya garis bawahi bahwa perkembangan metodologi DID ini telah meningkatkan kemampuan peneliti dalam menghasilkan estimasi dampak kebijakan yang lebih valid dan lebih sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan di dunia nyata. Nah, perkembangan metode tersebut kemudian dirangkum dan disesuaikan secara khusus untuk penelitian kesehatan. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel keempat. Nah, selanjutnya artikel yang keempat, yaitu dengan judul Difference in Differences for Health Policy and Practice, A Review of Modern Methods. Nah, artikel ini karya Feng et al. Pada tahun 2025. Jadi di artikel ini merupakan artikel review yang merangkum perkembangan terbaru dari Difference in Differences dalam penelitian kesehatan. Nah, penulis di sini menunjukkan bahwa penggunaan DID itu semakin meningkat dalam evaluasi kebijakan kesehatan, namun belum semua penelitian itu menerapkan sesuai dengan perkembangan metodologi yang terbaru. Oleh karena itu, di artikel ini menyusun berbagai best practice yang perlu diperhatikan, mulai dari pemeriksaan asumsi parallel trends, pemilihan estimator yang sesuai, kemudian penyesuaian kovariat secara tepat, hingga pelaksanaan analisis sensitivitas dan uji ketahanan hasil. Jadi melalui panduan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa kualitas evaluasi kebijakan tidak hanya bergantung pada penggunaan metode DID, tetapi juga pada ketetapan atau ketepatan penerapannya. Nah, semakin baik metode diterapkan, semakin kuat pula bukti ilmiah yang dihasilkan sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan. Jadi melalui penelitian ini dapat saya garis bawahi bahwa penerapan difference in differences harus mengikuti perkembangan metodologi modern agar evaluasi kebijakan ini menghasilkan bukti yang valid, transparan, dan juga dapat dipercaya. Nah, setelah memahami konsep, kemudian implementasi, dan perkembangan metodologinya, artikel terakhir ini memberikan atau artikel yang selanjutnya ini memberikan contoh nyata bagaimana difference in differences digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan secara nyata. Memasuki ulasan dari artikel yang terakhir dengan judul Does the Healthy China 2030 Policy Improve People's Health dengan penulis yaitu Ning et al. Pada tahun 2024. Artikel terakhir ini lebih menunjukkan penerapan nyata difference in differences dalam mengevaluasi kebijakan Healthy China 2030. Berbeda dengan artikel sebelumnya yang lebih banyak membahas metodologi, artikel ini membuktikan bagaimana DID digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan kesehatan tingkat nasional. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Healthy China 2030 ini berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak tersebut tidak dirasakan secara sama dan oleh seluruh kelompok masyarakat. Jadi beberapa kelompok memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya, sehingga evaluasi di sini dinilai tidak hanya berfokus pada efektivitas, tapi juga pada pemerataan dampak kebijakan. Nah, selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kesehatan terjadi melalui mekanisme tertentu, seperti meningkatnya aktivitas fisik dan membaiknya kesehatan mental masyarakat. Jadi dengan demikian, evaluasi kebijakan ini tidak hanya menjawab apakah kebijakan berhasil, tetapi juga menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan. Jadi melalui penelitian ini, dapat saya garis bawahi bahwa difference in differences ini mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas suatu kebijakan kesehatan, sekaligus mengidentifikasi mekanisme dan kelompok masyarakat yang mana yang paling memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, kelima artikel menunjukkan bahwa DID berkontribusi dalam memperkuat praktik evidence-based policy,
Jadi metode ini menghasilkan estimasi dampak yang lebih mendekati hubungan sebab akibat, sehingga evaluasi kebijakan menjadi lebih valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, perkembangan metodologi DID ini juga dapat meningkatkan kualitas penelitian evaluasi dalam bidang atau dalam ruang lingkup ilmu, administrasi, dan kebijakan kesehatan. Nah, kelima artikel yang telah saya ulas sebelumnya ini menunjukkan bahwa DID dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit maupun organisasi kesehatan lainnya untuk mengevaluasi berbagai inovasi pelayanan secara lebih objektif. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi program yang efektif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendukung budaya continuous quality improvement melalui evaluasi berbasis bukti. Pada aspek kebijakan, seluruh artikel menegaskan bahwa DID ini merupakan alat evaluasi yang relevan terutama pada level makro dan meso. Jadi hasil evaluasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan, kemudian mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak dan juga mengevaluasi pemerataan manfaat kebijakan serta yang paling penting di sini adalah dapat menjadi dasar perbaikan maupun penyusunan kebijakan kesehatan di masa mendatang. Nah, kesimpulannya sendiri, kelima artikel yang telah saya ulas sebelumnya ini menunjukkan bahwa difference in differences ini bukan sekedar teknik analisis statistik, melainkan salah satu piranti manajemen yang penting dalam impact evaluation. Jadi perkembangan metode ini memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara lebih valid, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam ruang lingkup administrasi dan juga kebijakan kesehatan. Berikut merupakan 5 literatur yang saya ulas yang menjadi bahan pembahasan saya sebelumnya. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan terkait metode difference in differences dalam impact evaluation. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.